Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kalau Anda bisa pelajari isinya itu semua, Masya Allah. Itu semua tuntunan hidup kita ada di situ, Pak, Bu. Ada di situ. Makanya saking pentingnya Al-Quran ini, di ujung ayatnya kemudian Allah memberikan statement. Lihat kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Anda kembali pada tuntunan Al-Quran ini, dipraktekkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kata Allah, saya inginkan hidup Anda semua mudah. Dan saya tidak inginkan kalian susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, di rumah tangga susah, di kantor susah, kehidupan sosial susah, ke masjid susah, yang salah bukan Allah, yang salah kita yang tidak membaca petunjuknya. Jelas di sini? Baik. Saya mau bacakan cepat ya, dan saya pernah bacakan di beberapa tempat, tapi Anda nggak usah catat ya, untuk sekedar informasi saja. Itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isi cahaya kehidupan kita ada di situ. Saya beri contoh. Sebelum kita terlahir dalam masa kandungan di perut ibunda kita, di rahimnya, bagaimana caranya supaya kandungannya itu tenang, kemudian lahir dalam keadaan lancar dan menjadi anak yang saleh. Quran surah 7 ayat 189. Ketika terlahir usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana supaya ASI-nya lancar, tidak terjadi perdebatan perselisihan antara ayah dan ibu yang baru pertama kali punya keturunan. Quran surah kedua ayat 233. Dalam usia 2 tahun ke atas, bagaimana diberikan pendidikan dini supaya cepat mengenal Allah dengan baik, taat kepada kedua orang tuanya, baik akhlaknya dan bisa bergaul dengan lingkungannya dalam kebaikan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19 ya. Dia mulai sekolah bagaimana cara belajar supaya cepat menangkap ilmunya, cepat meresap dalam jiwanya, cepat ingat, tidak mudah lupa. Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian bagaimana supaya prestasinya naik, terangkat, punya prestasi juga di tempat dia belajar. Quran surah ke-49 ayat Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Dia kemudian mulai belajar lagi, tingkat paling tinggi lagi, sampai-sampai ketemu kawannya, masuk kampus, mulai punya ketertarikan. Bagaimana supaya dia tidak bergaul di tempat yang salah dengan pergaulan yang tidak diridhai. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau kemudian ada yang datang serius mengatakan, saya serius ingin melamarnya, bagaimana cara berta'aruf dan melamarnya? Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Kalau sudah menikah, apa tugas pertama suami istri supaya jalannya mudah? Tidak saling berdebat dalam hal yang tidak positif di situ. Quran surah ke-4 ayat 34. Di situ diberikan tugas suami apa, tugas istri apa. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara mencarinya supaya nyaman, mudah didapatkan. Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Ada tawaran yang kedua bagi orang beriman. Sebelum mencari, baru bergerak sedikit, rezekinya sudah datang. Quran surah kedua ayat 172. Yang paling hebat, ada orang belum keluar, rezekinya sudah menunggu-nunggu. Quran surah ke-7 ayat 96. Ibunya merawat di rumah anaknya, kadang-kadang ada kesulitan, kadang sulit untuk diatur, kadang mengatakan, mama kenapa begitu? Bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-17 ayat 23-nya. Kemudian dalam perawatan ini termasuk suami yang bekerja di luar, itu tidak mudah, kadang-kadang sulit, mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kata Quran, sesulit apa? Kalau ada yang menganggur susah menemukan jalan keluar, Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81-nya. Kalau kemudian datang rasa sakit, sesakit apa? Kalau cuma ringan-ringan, Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau sakitnya cukup berat sampai dokter mengatakan ini mustahil ada obatnya, tidak ada yang mustahil. Nabi Ayub aja bisa sembuh kalau mendekat kepada Allah. Ikuti tuntunan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kadang-kadang dalam kehidupan ada yang membuat Anda luar biasa memberikan tekanan sampai Anda merasa, sesak dada saya, mata saya gelap, kenapa saya mesti seperti ini? Sadari itu bagian dari ujian. Semua manusia yang hidup akan diuji sampai dia mendapatkan surganya. Quran surah kedua ayat 214. Cara menghadapi ujiannya di Quran surah ketiga ayat 142. Jenisnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Tapi jangan pernah putus asa, karena Nabi Yunus pun yang pernah masuk ke perut ikan paus tidak mengeluh, tapi mengerjakan amalan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Sampai kemudian Anda sukses dalam pekerjaan, harta mulai melimpah sebagai ujian. Bagaimana cara menambah dan mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Tapi kalau ujian lagi datang, bagaimana cara bersabarnya? Quran surah kedua ayat 156 sampai 157-nya. Sampai usia Anda 40 tahun, kematangan hidup mulai dirasakan, tapi orang tua masih bersanding dengan Anda. Bagaimana cara membalas baktinya? Karena belum tentu Anda bisa sukses sendiri kecuali melalui doa-doa orang tua. Barangkali itu belum bisa dibalas, tapi Anda bisa melakukan amalan di Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Sampai di puncak kehidupan Anda merasa, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Atau jangan-jangan kehidupan ini akan berakhir? Jangan bilang jangan-jangan, memang jangan sampai membayangkan Anda akan hidup selamanya. Kamu akan pasti akan meninggal. Akan kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Ya Allah, bagaimana cara datangnya maut itu? Apakah sakit atau biasa-biasa? Ada yang nikmat, dipanggilnya tenang.
seperti seutas rambut itu ditarik dari adonan yang sangat halus. Ya, panggilannya indah dengan ketenangan. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat juga boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, setelah saya meninggal, saya pergi kemana? Kamu akan pergi ke alam kubur. Bagaimana situasinya? Saya ingin belajar. Saya sudah tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Kalau kamu ingin indah, enak, ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau kamu banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya, maka kamu akan mendapatkan keadaan yang dahsyat di alam kubur, seperti halnya Fir'aun dan orang-orang setelahnya yang bermaksiat. Neraka ditampilkan sejak di alam kuburnya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, setelah alam kubur terjadi, apa yang terjadi setelah itu? Jangan banyak dipikirkan. Kerjakan saja amal soleh supaya kamu bisa bertemu dengan Allah dalam kebaikan. Quran surah ke-18 ayat ke-110. Tapi kalau kamu maksa masih ingin tahu, itu ada terjadi kiamat peristiwanya. Bahkan saya turunkan satu surah ke-75 dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 dan ke-15-nya. Ya Allah, apa yang terjadi dalam kiamat itu? Baca saja di surat Az-Zalzalah. Bagaimana dalam penentuannya, ya Allah, kemana saya akan pergi? Ada orang-orang yang banyak amal solehnya, dia akan langsung masuk surga tanpa hisab dia. Quran surah kedua ayat ke-25. Tapi kamu mesti siapkan, karena surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang bersama Rasulullah ikuti sunnahnya. Quran surah ketiga ayat 31. Ada yang surganya, Masya Allah, di taman surga segala kenikmatannya diberikan langsung oleh Allah. Di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Ada surganya seluas langit dan bumi. Silahkan mau lari-lari pun gak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Teman-teman sekalian, ada yang bertanya, ya Allah, bagaimana kalau yang gak ke surga? Ada. Bahkan langsung masuk ke neraka. Siksa paling hebatnya neraka paling ringan. Quran surah keempat ayat 56. Kalau neraka yang paling dahsyat, Quran surah keempat ayat 140. Bahkan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Halo? Semua ada di Quran. Ada, tinggal kita keluarkan aja. Jadi kalau hidup Anda ingin mudah di rumah tangga, dari sekarang keluarkan ayat-ayat rumah tangga. Gampang kok Pak, ayat-ayat tentang ayah tuh, keluarkan. Jangan-jangan antum puluhan tahun jadi ayah, tapi tidak pernah mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah. Ibu jadi ibu sudah berapa tahun tuh, pernah nggak dikeluarkan ayat-ayat tentang ibu, ayat-ayat tentang anak. Punya rencana selama sebulan, nggak usah tinggi-tinggi belajarnya. Keluarkan ayat rumah tangga selama sebulan, tilawahi itu. Demi Allah saya katakan, keindahan rumah tangga itu akan nampak. Kayaknya nggak ada yang susah, indah saja. Itu yang dimaksud mawaddah, rahmah, yang menghasilkan sakinah. Kalau ibu namanya sakinah pun anaknya mawaddah, bapaknya rahmat, nggak akan nyampe itu kalau nggak dipelajari. Jelas ya?